Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita bisa bersama kembali dalam kajian kita, melanjutkan tema-tema kita sebelumnya, khususnya kita membahas tentang Imam Ghazali dengan Ihya-nya. Baik, langsung saja biar efektif waktunya, karena meskipun malam hari ini kita hanya membahas satu babnya Ihya itu ya seperti satu buku tersendiri. Itu kalau di kitabnya hampir 200-an halaman hanya tentang ilmu. Makanya saya memilih bagian inti-intinya. Nanti detailnya monggo Bapak Ibu menelaah sendiri. Di kitabnya langsung kelihatannya banyak. Ini saya mengambil bagian inti-intinya saja. Baik, saya share screen. Oh, silakan. Oke. Minta izin mungkin karena sinyalnya tidak terlalu bagus, Bapak Ibu melihat share screen-nya saja. Karena khawatirnya kalau sama video sinyalnya tidak terlalu bagus malam hari ini, agak naik, agak turun. Baik, Pak Faiz. Tapi sesekali nanti kalau saya merasa ini agak merah sinyalnya, saya off-kan videonya. Ya. Oke. Baik, Bismillah, kita mulai. Tema kita malam hari ini babul ilmi, bab tentang ilmu dari Ihya. Bismillah. Nah, Imam Ghazali membuka bab tentang ilmu dalam Ihya diawali dengan tema keutamaan ilmu. Jadi nanti beliau mengangkat dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis maupun dari asal atau qaulnya para sahabat tentang keutamaan ilmu. Itu banyak sekali ayat-ayatnya, banyak sekali hadis-hadisnya. Ya tentunya malam hari ini saya tidak bisa membawa semuanya. Saya ambil sampel beberapa, tapi insya Allah semua yang malam hari ini mengikuti kajian ini pasti sudah yakin bahwa ilmu itu adalah kemuliaan. Makanya ada misalnya surat Al-Mujadilah ayat 11. Bunyinya yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan oleh Allah diberi ilmu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang masih semangat mencari ilmu. Insya Allah nanti oleh Allah diberi anugerah ilmu dan dampaknya selanjutnya adalah derajat kita diangkat. Ini ayat ini boleh jadi dalil orang itu kalau memang berilmu, insya Allah hidupnya terjamin. Yang jamin siapa? Allah sendiri. Yang janji Allah sendiri. Ya asalkan yang bersangkutan mengikuti jalan ilmu dengan baik dan benar. Makanya kita perlu belajar bagaimana caranya meniti jalan ilmu, bagaimana caranya menjalani jalan ilmu. Kemudian ada juga kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, ini semacam sindiran, ayo kamu berani bilang enggak apa sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Ini jawabannya pasti tidak sama. Orang yang berilmu dan tidak berilmu itu pasti tidak sama.
Innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Surat Fatir ayat 28. Orang yang berilmu itu pasti dia takut kepada Allah. Ini bisa juga kita jadi pada Allah. Kalau mau dosa. Kemungkinan besar kalau kita tidak takut, ya berarti kita masih harus nambah ilmu lagi. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Wa ma ya'qiluha illal alim. Dan semua itu adalah contoh-contoh yang kami berikan kepada manusia. Dan tidak ada yang tahu tentang semua itu kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi ayat-ayat Allah itu, petunjuk-petunjuk Allah itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang berilmu. Ini dasar. Jadi insya Allah masih sangat banyak ayatnya yang lain. Namun ya kita cukupkan paling tidak dari 4 ini. Kalau ada yang tanya, oh Al-Qur'annya ada jelas. Kalau ini hadis juga sangat banyak diangkat oleh Imam Ghazali untuk menegaskan bahwa ilmu itu mulia dan utama. Misalnya yang atas itu, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan membuatkan jalan menuju surga. Nah ini Rasulullah yang mengucapkan, insya Allah benar. Maka Bapak Ibu jangan bosan-bosan mencari ilmu. Tidak usah umur jadi pertimbangan, tidak usah capek jadi pertimbangan, tidak usah sibuk jadi penghalang. Jalan saja. Setiap waktu, setiap kesempatan kita jadikan momen untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Innal malaikata lata do'u ajnihataha litolibil ilmi ridoan bima yasna. Allah tadi membuatkan jalan ke surga. Ini yang kedua, hadis yang kedua, sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya, merendahkan sayapnya untuk para pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu. Jadi ketika kita sedang mencari ilmu itu, para malaikat meletakkan sayapnya. Meletakkan sayapnya itu menaungi kita bisa, memberikan alas kita juga bisa. Nah ini menunjukkan mulianya orang yang mencari ilmu. Ini bisa dibayangkan kalau setiap waktu hidup kita nawaitu mencari ilmu itu kan bisa di mana saja, bisa di HP, bisa di TV, bisa sambil ngaji, bisa sambil membaca buku, bisa sambil ngobrol dengan teman, temanya ilmu, insya Allah berarti sayapnya untuk menaungi kita. Maka boleh setelah ini kita nawaitu, pokoknya begitu sadar nawaitu saya harus cari ilmu, saya harus nambah wawasan, nambah pengetahuan. Jadi ini yang kedua. Hadis yang ketiga, ya, innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta namlata fi hujriha wa hattal huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Ini artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya dan para penduduk langit dan juga penghuni bumi. Hatan namlata, sampai semut di liangnya. Wa hatal huda, bahkan sampai alamu alimin nasil khairah. Yang baik. Makhluknya Allah itu mendoakan kita.
kalau kita sedang belajar tentang kebaikan. Ini hadis yang ditampilkan oleh Imam Ghazali. Bahwa 4. Jadi sampai ikan di laut semua mendoakan orang yang belajar, orang yang mencari ilmu. Alhamdulillah Bapak Ibu kelihatannya masih sangat semangat ini kan mencari ilmu. Meskipun kita ketemu resminya hanya minggu malam, belajar minggu malam, tapi insya Allah Bapak Ibu tidak hanya di forum ini belajarnya, di setiap momen juga belajar. Yang keempat, kalimatum minal khairi yasma'uhal mu'min fayu'allimuha wa ya'malu biha khairun lahu min ibadati sanatin. Kalimat yang baik yang didengarkan oleh seorang mukmin, kemudian dianunya itu lebih baik daripada ada yang mengajar, ada yang belajar. Besok mungkin dijalankan. Ketika kita melakukan khairun lahu min ibadati sanatin, lebih baik daripada ibadah setahun. Oh, ini dari hadis ini saja sebenarnya saya tidak perlu menjawab. Semua penduduk langit dan bumi mendoakan pahalanya seperti ibadah setahun meskipun hanya satu kalimat. Malaikat meletakkan sayapnya melindungi kita dan Allah membuatkan jalan menuju surga. Ini potongan-potongan hadis yang saya bawa. Nah, ini beberapa asar yang juga saya bawa. Ini berarti kaulnya para ulama tentang keutamaan ilmu. Yang pertama dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahwa belajarlah ilmu, pelajarilah ilmu. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu merupakan ungkapan dari rasa takut kepadanya. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menelitinya adalah jihad, mengajarkannya adalah sedekah. Jadi ini kalau ini kan semua aktivitas peribadatan ternyata masuk dalam ilmu. Mempelajari ilmu itu menunjukkan kita takut kepada Allah. Berarti kita tidak merasa sudah pinter, tidak merasa sombong. Mencari ilmu itu ibadah, berarti ibadah. Mengkajinya tasbih. Kita menatap ke gadget kita, menatap ke laptop kita, kemudian berusaha memahami, ini kan mengkaji. Itu seperti tasbih. Seperti mengucapkan subhanallah, subhanallah. Setiap tambahan wawasan baru itu seperti kita mengucapkan subhanallah, subhanallah. Menelitinya adalah jihad. Jadi aktivitas kita ini belajar, kemudian mengkaji, dan seterusnya ini seperti orang jihad. Dan mengajar itu seperti orang sedekah. Jadi bersedekah itu mungkin kita tidak punya banyak uang, kita tidak punya banyak kekayaan, banyak biaya, ya ada yang mudah, yaitu ilmu. Jadi kita mengajarkan ilmu mungkin pada anak-anak kita, mungkin pada kebaikan, mungkin lewat tulisan, mungkin lewat ada riwayat kelompoknya sahabat suatu ketika beliau ini ditanya, siapakah manusia yang berilmu? Kemudian itu
Beliau menjawab orang yang zuhud. Kemudian ada yang bertanya lagi, siapakah orang yang memakan dunia, agama dipakai untuk kepentingan dunia. Jadi, ini pertanyaan kepada Ibnu Mubarak itu. Perhatikan tadi kalimatnya. Yang pertama, siapa apakah manusia itu? Ternyata manusia itu orang yang berilmu. Ini berarti menurut beliau Ibnu Mubarak, kalau ada manusia kok enggak mau ilmu, enggak punya ilmu, statusnya manusia yang sejati itu statusnya adalah orang yang berilmu. Ya, untuk selanjutnya, siapakah raja itu? Raja itu orang yang zuhud. Zuhud itu berarti sudah tidak terpesona lagi oleh dunia, tidak cinta lagi sama dunia, maka dia menang sudah di atas dunia. Dialah raja yang sejati. Dan ada orang yang hina. Orang yang hina itu orang yang menjual agamanya demi dunia. Atau istilahnya Ibnu Mubarak, orang yang memakan dunia dengan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ternyata manusia yang sejati adalah bukan manusia yang kuat, bukan manusia yang punya jabatan, bukan manusia yang masanya banyak. Manusia yang sejati itu manusia yang berilmu. Nah, ada lagi yang unik juga dari para ulama salafus saleh. Fathul Musili pernah bertanya kepada orang di sekitarnya, beliau ulama, bukankah orang yang sakit itu apabila dicegah dari makan, minum, dan berobat, maka ia akan mati? Nah, ini orang-orang di sekitarnya terus menjawab, benar. Nah, Fathul Musili terus melanjutkan, demikian pula dengan hati. Apabila hati tidak diisi dengan ilmu dan hikmah selama 3 hari saja, maka ia pun akan mati. Hati kita akan mati kalau bahkan 3 hari saja kita tidak belajar, tidak nambah ilmu, katanya Fathul Musili, hati kita akan mati. Kalau hati kita akan mati, dia akan gelap. Tidak peka terhadap kebaikan, tidak tersentuh oleh keindahan ketuhanan. Mungkin ini yang membuat kalau kita sholat rasanya tidak tersentuh sama sekali. Kalau kita zikir, kalau kita wirid rasanya tidak ada rasanya. Mungkin hati kita sudah sering mati. Jarang kita hidupkan dengan ilmu dan hikmah. Nah, ini dawuhnya beliau Imam Fathul Musili. Nah, ini uraian-uraian dari Al-Quran, dari hadis, dari asar para salafus soleh tentang keutamaannya ilmu. Insya Allah Bapak Ibu teman-teman yang malam hari ini mengikuti kajian ini sudah yakin bahwa ilmu itu memang utama dan mulia. Tinggal kita jalani, tinggal kita jalankan. Ini juga ada uraian di mana sih bernilainya ilmu itu. Menurut Imam Ghazali, segala sesuatu itu berharga, ada kalanya dicari untuk yang lainnya, ada kalanya dicari untuk dirinya sendiri, ada yang dicari untuk yang lainnya sekaligus untuk dirinya sendiri. Misalnya, yang dicari untuk yang lainnya, misalnya dinar, dirham. Ya, kalau kita uang atau untuk kepuasan kita, mungkin untuk anak cucu kita, mungkin itu namanya dicari untuk yang lainnya. Jadi ini juga berharga, tapi dia berharganya untuk yang lainnya, tidak untuk barang itu sendiri. Ada yang dicari itu sendiri yang memang berharga. Misalnya akhirat, mencari kesenangan melihat wajah Allah nanti di akhirat itu untuk sesuatunya itu sendiri. Kita mencari kebahagiaan dunia, itu kan untuk bahagia itu sendiri. Kita mencari kebahagiaan akhirat untuk bahagia itu sendiri. Nah, ini untuk bendanya sendiri. Dan yang ketiga, ini menurut Imam Ghazali yang lebih utama,
Ya dia dicari untuk bendanya. Dan ini antara lain adanya di ilmu. Kita mencari ilmu. Nah, ilmu itu nikmat, ilmu itu penting, ilmu itu utama, tapi juga untuk yang lain. Barang siapa yang mencari dunia, jalannya ilmu. Namanya dia dicari untuk bendanya sendiri juga untuk yang lain. Ini logikanya. Jadi keutamaan ilmu itu di Al-Quran ada, di hadis ada, asar atau kaulnya para ulama salafus soleh, para sahabat juga banyak, dan secara logika juga ya ilmu itu memang penting dan bernilai. Bahkan dia tidak hanya bernilai untuk dirinya sendiri, tapi juga sekaligus bernilai untuk yang lain. Baik, saya lanjutkan, ini agak panjang uraiannya. Nah, keutamaan ilmu sudah saya kira insya Allah Bapak Ibu sudah yakin kalau tentang mulia dan utamanya ilmu. Selanjutnya Imam Ghazali membahas tentang cabang-cabang ilmu dan kategori-kategori ilmu. Ini menurut saya uraiannya paling panjang. Saya tidak motong-motong, tapi saya coba petakan. Ya meskipun nanti ini mungkin tidak komprehensif 100%, ada tambahan-tambahan uraian sedikit-sedikit, tapi secara umum pembagian ilmu kalau menurut Imam Ghazali seperti ini. Ilmu itu ada ilmu syariat, ada ilmu ghairu syar'i sesuai syariat, yang ghairu syar'i yang di luar syariat. Di luar syariat bukan berarti jelek. Nanti yang syar'i ini yang termasuk ilmu-ilmu fardhu ain. Yang ghairu syar'i nanti ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang tercela, ada ilmu yang boleh mubah. Nah, ya, mestinya kita jangan masuk ke ilmu yang tercela, kalau bisa ilmu yang terpuji. Kalau yang syar'i, yang fardhu ain ini sifatnya wajib, setiap kita harus menguasai. Yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang apa yang harus kita lakukan. Kemudian apa yang jangan kita lakukan, baik dari ranah ibadah maupun muamalah. Jangan bohong, jangan menipu orang, jangan. Nah, ini kan jangan melakukan perbuatan yang melanggar haknya orang lain, ini yang jangan dilakukan. Ada yang harus dilakukan, kita harus sholat, kita harus zakat, kalau memang saatnya kita harus, yang harus dilakukan. Atau yang baik ibadah mau diwakilkan. Kalau sudah ada yang sholat, saya tidak sholat saja Pak, tidak bisa. Itu harus. Nah, maka harus ngerti ilmunya. Saya sholat mau Pak, tapi belajar sholat males apa? Enggak. Karena sholat itu fardhu ain, ya kita harus belajar tentang sholat itu yang benar. Statusnya juga fardhu ain. Harus dilakukan. Apalagi akidah. Ya mudahnya akidah itu ya tentang rukun iman 6 yang kita percaya itu. Allah, Rasulnya, kitab suci, dan seterusnya. Ini statusnya fardhu ain. Kalau di antara itu apa? Ya harus belajar lagi. Belajar lagi. Jadi, karena ini statusnya fardhu ain. Beda dengan yang ghairu syar'i. Kalau ghairu syar'i ini ada yang fardu tapi fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang bisa, sudah ada yang mampu, ya sudah. Tapi untuk ilmu-ilmu yang terpuji. Jadi ilmu juga ada yang terpuji dan tercela. Ya enggak terus mentang-mentang ilmu, Pak, saya ingin belajar ilmu nyopet. Pak, saya ingin ilmu caranya bohongi orang. Pak, saya ingin belajar, tidak boleh, itu ilmu tercela. Meskipun ilmu. Nah,
Kita belajarnya paling tidak ya yang terpuji atau paling tidak yang diperbolehkan. Kalau di Imam Ghazali ya ilmu sastra, ilmu sejarah, mungkin ilmu tentang HP, ilmu tentang itu boleh. Oh, memang kita butuh. Ada yang terpuji, misalnya kalau menurut Imam Ghazali ilmu tentang kedokteran. Nah, ini kan terpuji. Berhitung itu terpuji. Nanti ada dua kategori ilmu terpuji itu, yang fardu kifayah dan yang utama. Yang fardu kifayah itu berarti harus ada sebagian yang menguasai. Tidak boleh nggak ngerti semua. Jadi tidak boleh semuanya nggak tahu. Di antara umat Islam harus ada yang ngerti. Itu berarti fardu kifayah. Kalau tidak ada yang tahu, dosa semua. Nah, ini ilmunya berarti fardu kifayah. Ada yang ya statusnya utama, mungkin nggak ngerti juga nggak apa-apa lah. Nggak ngerti semua juga nggak apa-apa, tapi lebih utama kalau ada yang ngerti. Nah, itu contohnya kedokteran. Kedokteran itu sejenis yang fardu kifayah. Karena kalau semua nggak bisa mengobati, kasihan kalau ada orang sakit. Berhitung. Kalau nggak bisa berhitung semua, nanti nggak ada yang hitung zakat. Nggak ada yang ngitung waris. Nggak ada, harus ada yang ngerti. Itu fardu kifayah. Tapi nanti banyak ilmu lain ya utama saja statusnya. Seandainya tidak ada yang ngerti semua juga tidak apa-apa, tapi sebaiknya ya ada. Namun keutamaan itu tidak nyampe ke level fardu kifayah. Jadi ini kategori-kategori ilmu ini saya rangkum seperti ini karena kalau di kitabnya luas sekali, panjang lebar pembahasannya. Bapak Ibu kalau ingin ngerti contoh-contoh ilmunya apa saja, jenis-jenisnya apa saja dari setiap kotak itu, monggo dibaca langsung saja kitab Ihya-nya. Karena kalau saya baca semua malam hari ini waktunya tidak nyampe. Paling tidak semangatnya kita paham ternyata ilmu itu ya macam-macam. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Berarti kita dahulukan yang fardu ain. Jangan sampai belajar ilmu ke sana kemari macam-macam yang fardu ain kelewatan. Justru yang pokok kita tidak paham. Tentang teori-teori tinggi, teori luar biasa paham. Begitu yang tentang hal paling dasar, tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat malah tidak ngerti. Padahal itu yang fardu ain. Jangan keliru. Termasuk ada yang terpuji, tercela, diperbolehkan. Ini juga kita harus paham. Makanya tadi saya bilang, yo, mencari ilmu itu ternyata harus ngerti ilmunya juga. Jadi tema kita malam hari ini ilmu tentang mencari ilmu. Baik, kalau ini saya kira sudah, saya lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya dalam Ihya ada anjuran dari Imam Ghazali untuk kita menghindari debat. Kita yang belum makomnya mungkin yang boleh debat itu ya para ulama yang ilmunya sudah tinggi itu silahkan berdebat, ilmunya cukup, akhlaknya cukup, mentalnya siap. Kalau kita ini para pencari ilmu pemula seperti saya, Bapak Ibu sekalian, itu tidak usah banyak-banyak debat. Yo, enggak urusan nanti khawatir kalah atau khawatir kebenarannya ditindas, enggak itu. Kata Imam Ghazali, bahayanya debat itu yang paling dikhawatirkan oleh Imam Ghazali adalah akhlak kita. Jadi debat itu, ketika kita melakukan debat itu kan mengadu kebenaran dengan orang lain, kita ingin yang lain kalah dan aku yang menang. Nah, dalam kita melakukan debat menurut Imam Ghazali ada bahaya akhlak yang mengancam. Kalau tidak hati-hati, debat itu hasilnya tidak jelas, tapi kemudian akhlak kita rusak. Biasanya debat itu kadang kan hasilnya cuma gegeran, permusuhan saja. Yang semula rukun sekarang jadi musuhan. Itu biasanya karena debat. Nah, selain itu, menurut Imam Ghazali, ada akhlak-akhlak yang kelihatan sekali sering menyerang para pelaku debat. Yang pertama apa? Dengki. Orang debat itu kan ingin musuhnya kalah. Ingin musuhnya jatuh. Ingin musuhnya keliru. Ingin musuhnya salah. Ini kalau dalam agama namanya dengki.
Dengki itu kan tidak suka kalau lihat orang lain senang dan senang kalau lihat orang lain susah. Itu dengki. Dengki ini penyakit yang sangat ganas. Ada yang bilang ini paling bahaya karena bahkan ada surat Al-Quran khusus, surat Al-Falaq itu kita berdoa berlindung dari dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oh, ini Al-Quran saja berlindung dari orang-orang yang dengki. Karena dengki ini sangat merusak. Dengki itu ketika kita menginginkan orang yang tidak kita sukai, orang yang kita benci, celaka, kalah, rusak, hancur, itu dengki. Orang debat kan juga seperti itu. Ingin lawan debatnya kalah, bertekuk lutut di hadapan kita. Nah, ini indikasi dari kemungkinan saat kita debat, muncul rasa dengki. Maka kalau enggak sangat penting sekali, mending enggak usah debat. Bertukar pikiran boleh, tapi debat itu isinya saling mengalahkan. Debat beda dengan dialog. Debat itu ya kayak kalau mungkin Bapak Ibu lihat kemarin kampanye pilkada itu, jadi calon A dengan calon B diadu dengan model debat. Ya kalau di TV sih enak ya debatnya diatur, ditata. Kadang-kadang ada debat kusir. Debat kusir itu ya, pokoknya ingin menang itu. Ngeyel dan tidak iso diarahkan debatnya. Yang penting menang. Bukan kebenaran yang dicari, tapi kemenangan. Biasanya terus muncul dengki. Yang kedua, takabur. Takabur itu merasa aku yang unggul. Aku lebih baik dari engkau. Kan tidak mungkin kalau kita debat dengan orang terus kita aku ini mungkin salah juga, aku ini tidak. Mesti kita ingin dia yang kalah dan akulah yang lebih benar, lebih menang. Nah itu sedikit banyak di batin kita muncul rasa-rasa takabur. Maka hati-hati, dihindari kalau bisa. Karena takabur ini, kiber ini, sombong ini, ada yang bilang termasuk jenisnya syirik yang khafi. Syirik yang samar. Jadi sombong itu seperti orang musyrik. Cuma kalau musyrik yang biasa itu kan menyekutukan Allah dengan yang selain Allah. Kalau sombong itu seperti orang menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Karena dia merasa besar, merasa mampu, merasa dendam. Wah ini biasanya yang kalah. Yang kalah debat terus dendam. Ingin balas. Kapan-kapan kalau bisa mau saya balas. Nah, itu dendam namanya. Ini juga kemungkinan muncul dalam debat dari pihak yang kalah. Dendam juga termasuk akhlak yang mazmumah. Dendam itu kan mencari peluang bagaimana kalau mungkin aku mengalahkan dia, menjatuhkan dia. Yang keempat, ini kalau debat tidak kontrol, bisa kemudian mengumpat keluar kata-kata jelek. Keluar kata-kata yang rusak. Dasar kamu tidak kontrol, dasar kamu itu biasanya mengumpat sudah. Ini juga kalau tidak yakin kita bisa jadi tidak usah diskusi, tidak apa-apa, dialog tidak apa-apa. Kalau ada indikasi wah ini teman saya mulai ngeyel ini, mulai menyerang ini ya sudahlah. Emosiku sedang tidak stabil, penting tidak diterusin. Kapan-kapan saja kita kalau sudah lebih tenang. Karena kalau tidak kehilangan kontrol ya. Yang kelima, merasa suci. Ini lanjutannya takabur tadi. Orang yang berdebat itu merasa dirinya lebih baik dari yang lain, merasa dirinya lebih suci. Ini juga penyakit hati. Makanya debat merusak akhlak. Yang keenam, tajassus. Ini dilarang sebenarnya oleh Al-Quran secara tegas tajassus itu. Tajassus itu mencari-cari kesalahannya orang. Suudzon terus dicari salahnya di mana. Karena sudah terlanjur benci terus dicari. Ya namanya manusia mestinya ya ada saja kurangnya, ada saja salahnya. Nah, tidak masalah orang khilaf, orang keliru, orang salah
Sebenarnya itu manusiawi. Cuma kita yang tajasus, yang mencari-cari, ini yang oleh Al-Quran diwanti-wanti sekali. Jangan sampai kita tajasus. Itu juga akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Jadi mencari-cari salahnya orang. Biasanya karena sudah terlanjur benci. Dan yang terakhir, nifak. Kadang-kadang orang yang debat itu terjatuh pada perilaku munafik. Perilaku munafik itu sebenarnya mungkin dia tahu dia salah. Yang benar ya lawan debatnya. Tapi dia tidak mau ngaku salah. Yang penting aku harus benar. Dia mengingkari kata hatinya sendiri. Yang harusnya dia sebut sebagai kebenaran tidak diakui. Yang salah dianggap benar. Ini bermuka dua. Jatuhnya munafik. Wah, ternyata menurut Imam Ghazali, ayo mencari ilmu. Ilmu itu sangat utama. Kategorinya banyak sekali. Dan di antara jalan yang kalau bisa kita hindari dalam mencari ilmu itu berdebat. Kecuali kita memang sudah menyiapkan diri, pengetahuannya, mentalnya, kemudian situasinya yang pas dan aturannya sehingga kita tidak terjatuh pada akhlak yang tercela. Baik, ini nasihat selanjutnya dari Ihya. Terus, nah ini mulai yang sering dikutip orang tentang kategori ulama. Ulama itu ada 3 jenis menurut Imam Ghazali. Yang pertama, ini ulama yang rusak karena dia membinasakan dirinya sendiri dan orang lain. Ini ulama su, kalau menurut Imam Ghazali, ulama yang jelek. Cirinya apa? Ulama yang hanya mikir dunia. Kepentingan dunianya, kebutuhan dunianya. Pokoknya orientasinya hanya dunia. Ulama yang seperti ini, dia akan merusak dirinya sendiri dan juga merusak orang lain. Ilmunya mungkin bisa dipesan, tergantung siapa yang bayar. Karena dia butuh bayarannya, ini dunia. Yang dipikir dunia. Asal orang berani bayar, dia mau. Asal orang memberi dia keuntungan, ya dia disuruh ngomong apa, dia akan ngomong itu. Ini ulama dunia. Dia merusak dirinya sendiri dan juga merusak orang lain. Kemudian jenis kedua, kalau ini ulama yang merusak dirinya saja, meskipun dia membahagiakan orang lain. Ini jenis ulama yang dia baik, yang diomongkan luar biasa, menyentuh dan lain sebagainya. Dia bisa menyadarkan banyak orang. Dia bisa menarik orang ke jalan yang lurus. Sayangnya tujuan dia melakukan itu semua dalam rangka mencari nama, mencari popularitas, mencari bayaran, mencari ini namanya membahagiakan orang tapi merusak dirinya sendiri. Harusnya dia seperti yang diomongkan, tetapi tidak. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran istilahnya kaburo maktan. Dia ngomong apa, menjalani apa. Orang sadar jadi baik dengan yang dia omongkan, tapi dia sendiri tidak menjalani kebaikan yang dia omongkan. Nah ini ulama yang merusak dirinya meskipun ulama jenis ini. Ya mohon teman-teman malam hari ini tidak usah nuding siapapun. Jadi tidak usah mengarahkan jari pada ulama yang manapun. Ayo mengarahkan jari pada kita sendiri. Jangan-jangan kita ini sedikit-sedikit punya ilmu ada di level mana. Kebenaran yang sering kita sampaikan ke orang lain itu kita jalankan juga enggak. Kalau enggak, ya kita mungkin ada di level 2. Atau jangan-jangan kita level pertama yang dipikir dunia saja. Nah, itu level pertama. Ada yang paling baik ya yang nomor 3. Ulama yang membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Ini ulama yang menyeru ke jalan Allah lahir dan batin. Kalau ini ya dia yang lain mengambil manfaatnya, dia sendiri juga menjalankan kebaikan yang dia sampaikan. Ini ulama jenis ketiga. Ini
Kalau istilahnya Imam Ghazali, ulama akhirat. Nah, kita mulai sekarang adabnya maupun pengajar. Ini kita ambil nafas sebentar, Bapak Ibu, karena ini materinya susul-susulan ini. Kita nanti semoga nanti kita. Nah, orang yang belajar itu dimohon oleh Imam Ghazali dan batin atau tazkiyatun nafas. Jadi belajar itu tidak cuma butuh pikiran. Oh, yang penting kan akalnya sehat, Pak. Enggak. Menurut Imam Ghazali justru yang pertama-tama batinnya harus bersih. Karena ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun. Jatuhnya pertama ilmu itu di hati. Jadi kalau batinnya kotor, ilmu tidak akan tertangkap, atau seandainya masuk juga dalam batin kita yang kotor, dia akan berubah jadi alatnya kekotoran. Kalau batin kita misalnya dengki sama orang, itu kan nanti ilmu yang masuk ke dalam diri kita akan jadi alat kita untuk mendengki orang. Kalau batin kita sombong, maka ilmu yang kita miliki jadi bahan kesombongan. Kalau batin kita penuh dendam, maka ilmu yang masuk akan jadi alat kita untuk balas dendam. Maka menurut Imam Ghazali penting yang pertama dahulukan kesucian batin kita. Kalau tidak nanti ilmu yang sangat utama tadi dijelaskan di depan akan berubah menjadi alat-alat nafsu dan ambisi duniawi kita. Yang pertama itu perhatikan kesucian batin. Yang kedua, ya mengurangi kesibukan duniawi ya, karena kalau kita setiap hari hanya dirundung sibuknya kerja, sibuknya dunia, ya memang tidak ada habisnya. Kalau memang ingin serius belajar, ya harus sedikit memberi waktu untuk belajar. Monggo Bapak Ibu disisakan sedikit waktu untuk setiap hari belajar, mungkin pagi hari, mungkin setelah sholat subuh, mungkin sebelum tidur, tidak masalah. Cari waktu yang longgar kapanpun itu ya, seperti kalau kita ya kalau bisa tiap hari olahraga dong, itu kan olahraga itu kan fisik, ya kalau bisa juga olah batin, antara lain belajar. Jadi mengurangi urusan duniawi sedikit, kita sisihkan waktu untuk ilmu. Sekarang kan lebih mudah, tidak harus pegang buku tebal-tebal. Sekarang pegang HP juga isinya banyak yang berharga, banyak yang penting. Lihat TV juga kalau pas acara yang bagus-bagus juga banyak informasi keilmuan. Jadi kurangi hubungan dengan urusan dunia. Kemudian jangan menyombongkan ilmu, jangan menentang guru. Nah, ya hari ini memang kalau di kampus-kampus biasanya mahasiswa itu disuruh kritis. Tidak masalah. Menentang guru itu bukan berarti tidak boleh tanya, tidak boleh mengkritisi guru kalau salah. Jadi ya kalau memang gurunya sedang tidak pas atau sedang khilaf, sedang alfa, ya tetap diingatkan. Jadi menentang itu dalam arti tidak menerima tuntunan petua tausiahnya seorang guru. Orang itu menentang keilmuan gurunya itu biasanya karena dia merasa lebih paham, lebih tahu dari gurunya. Nah ini indikasi sombong berarti. Jangan. Itu berarti kita kurang adab. Yang keempat, fokus. Tidak sibuk dengan pertentangan, ikhtilaf-ikhtilaf. Tadi yang debat-debat itu biasanya malah menghabiskan waktu. Kita fokus saja. Mencari ilmu, nambah wawasan. Kemudian di antara adab juga memperluas wawasan. Ilmu itu macam-macam banyak.
Ya kita ngerti serba sedikit dari banyak ilmu, tapi nanti mungkin ada salah satu yang kita dalami. Karena orang itu kan tidak mungkin ngerti semua bidang. Ya setiap hari nambah wawasan sedikit-sedikit tentang apapun, nanti ada salah satu yang kita perdalam. Wah, saya ngerti fikih sedikit-sedikit, saya ngerti filsafat sedikit-sedikit, saya ngerti hadis sedikit-sedikit, tapi yang saya kaji secara mendalam itu sebenarnya ya tasawuf. Nah itu Imam Ghazali menyatakan gayanya seperti itu. Kalau Imam Ghazali sendiri ini ulama yang ngerti hampir semua ilmu-ilmu keagamaan. Nah, kalau kita kan ya tidak mungkin menyamai Imam Ghazali. Berarti kalau memang masuk ke dunia ilmu, kita pilih yang kita anggap penting. Meskipun kita juga tidak menutup diri terhadap ilmu-ilmu yang lain. Kemudian terus seperti yang selanjutnya. Jadi kita urut ya, alhamdulillah kita kajiannya Ihya ini urut dari awal. Cuma maunya Imam Ghazali itu urut itu dari dasar, kemudian semakin dalam, semakin dalam. Kayak kadang-kadang kalau yang belajar tasawuf itu tiba-tiba masuk ke tema wahdatul wujud, ya mesti teler. Ya diawali dari akhlak yang terpuji dan seterusnya. Belajar filsafat nanti tiba-tiba narik filosof-filosof besar yang tiba-tiba membaca buku ateisme, komunisme. Tidak urut dari awal. Ini biasanya bahaya. Maka menurut Imam Ghazali, belajar itu urut, jangan gonta-ganti materi. Nanti ilmunya tidak matang semua. Ilmu yang tidak matang itu ya bahaya. Terus mengenali ilmu-ilmu yang mulia. Tadi ya, ilmu yang terpuji mana, ilmu yang tercela. Pak, saya belajar ilmu-ilmu yang mungkin bahaya, misalnya ilmu nyopet, ilmu maling, itu tidak apa-apa, toh Pak, wong hanya sebagai ilmu, nambah ilmu kan tidak apa-apa. Ya sebenarnya tidak apa-apa kalau sebagai ilmu, tapi kan eman waktu kita, tenaga kita habis untuk mengkaji yang tidak penting. Jadi dahulukan yang lebih penting dulu, yang mulia dulu. Karena betapapun kalau itu ilmu yang tercela, yang merusak, kemudian kita masukkan ke dalam diri kita, khawatir nanti secara tidak sadar suatu saat keluar yang jelek-jelek ini. Mempengaruhi cara berpikir kita, cara bertindak kita. Nah, yang selanjutnya menghiasi batin dengan keutamaan tadi, yang menyucikan batin dengan akhlak, dan yang terakhir memahami tujuan dan pentingnya ilmu. Jadi paham ini ilmu apa, buat apa. Oh ini ilmu faraid, tujuannya untuk membagi waris. Oh ini ilmu astronomi, ilmu perbintangan, tujuannya yaitu menentukan awal bulan, akhir bulan, kapan Idul Fitri, dan lain sebagainya. Itu ngerti tujuannya. Oh ini falsafah, arahnya cara berpikir yang benar. Oh ini tasawuf, tujuannya menyucikan batin. Nah ini membantu kita untuk semangat belajar, fokus, dan mendalam. Kita ngerti tujuan dan pentingnya ilmu. Nah ini adabnya kalau kita belajar, tolong jangan keluar dari adab tadi. Terus kalau ini untuk para ustadz dan mu'alim kalau dalam Islam. Ya. Nah, ada beberapa petunjuk dari Imam Ghazali agar para mu'alim ini tidak keluar dari jalur ilmu. Jadi tidak jadi ulama yang tadi ulama yang rusak. Yang pertama apa? Mu'alim itu harusnya sayang, cinta kepada murid-muridnya. Kemudian tidak mencari upah, balasan, terima kasih dari manusia. Jadi tidak mencari itu bukan berarti kalau diberi tidak mau. Tapi itu bukan tujuannya. Jadi dia yang dicari harusnya hanya ridhonya Allah. Yang dilakukan itu mendapat ridho dari Allah apa tidak. Jadi bukan pamrih duniawi. Yang ketiga, yang diajarkan sesuai level muridnya.
Dan juga nuntun muridnya untuk juga lillahi ta'ala. Tidak belajar demi pamrih duniawi. Jadi mengajar sesuai level itu ya kalau masih SD diberikan level SD, kalau masih TK diberikan level TK. Biar nggak sia-sia yang disampaikan. Yang keempat, lemah lembut dan menghargai dalam mengajar. Tidak maki-maki, tidak menyebut muridnya, wah kamu kok bodoh. Hargai muridnya. Dan lemah lembut. Tidak mencederai batinnya muridnya. Kemudian yang tidak diajarkan atau tidak dikuasai. Jadi ustadz itu tidak boleh, jangan belajar ilmu ini itu nggak ada gunanya, ilmu ini itu tidak boleh. Itu nanti ilmu saya ini lebih bagus, teori saya ini, teori itu nah itu jangan. Itu menunjukkan kita tidak menghargai. Kalau kita tidak menghargai yang lain, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita sendiri itu tidak berharga. Kemudian mengajar sesuai daya tangkap muridnya, ini sama seperti tadi ya, sesuai level muridnya. Terus tidak menyembunyikan ilmu yang harusnya diberikan. Jadi tidak boleh kok terus, wah ini aku harus tetap lebih pintar dari murid-muridku. Jadi ilmunya tak berikan 80% saja. Yang 20 tak simpan buat aku tetap menang di atas muridku, tidak boleh. Semangat seperti itu tidak boleh. Apalagi terus tidak membiarkan murid merasa dirinya tidak mampu. Jadi kadang-kadang ada guru itu mengkritik muridnya. Sampai muridnya jadi pesimis. Muridnya jadi, wah aku tidak bisa, ini kayak guruku pinter banget, aku tidak ngerti apa-apa. Katanya Pak Guru, aku ini bodoh banget ya. Nah, itu tidak boleh. Muridnya jadi down, muridnya jadi merasa kecil, merasa tidak mampu. Dan yang terakhir, selaras antara yang diajarkan dan yang dilakukan. Biar tidak kaburomakan mengajarkan apa, yaitu yang dilakukan. Kalau mengajarkan yang baik-baik, ya dia sendiri harus juga sudah melakukan kebaikan. Baik. Nah, saya lanjutkan lagi, mungkin sebentar lagi ya kita akhir. Semoga bisa sampai jam 9 saja. Nah, ini ciri tadi ya. Jadi Imam Ghazali itu membagi ulama itu dua kategori. Ada ulama akhirat dan ada ulama dunia. Ulama dunia itu yang nanti disebut ulama yang su'u, ulama yang jelek. Apa cirinya ulama akhirat? Ulamanya dengan ilmu. Jadi, bahkan mungkin bisa jadi kalau ulama akhirat itu dunia yang mencari dia. Karena kemuliaan, keutamaan ilmunya. Jadi ulama akhirat tidak mencari dunia. Kalau ada ulama yang tidak mencari dunia, insya Allah beliau ini ulama akhirat. Ya, Bapak Ibu mestinya bisa mengukur ya, bisa. Ini dunia yang dicari atau tidak. Kemudian memahami hina dan buruknya dunia. Ini ulama akhirat. Jadi tidak memprovokasi orang untuk mencintai dunia saja, tidak merayu orang untuk tergoda dengan dunia dan seterusnya. Jadi yang diarahkan oleh ulama akhirat adalah kesadaran akhirat bahwa dunia ini fana, dunia ini sementara, jangan tergoda oleh dunia, jangan tertipu oleh dunia. Itu ciri kedua. Dan ciri yang ketiga, ya tidak cuma dalam kata-kata, tapi juga dalam perbuatan. Beliau menyarankan yang baik-baik, beliau menyarankan yang sesuai dengan maunya Allah, maunya Rasulullah, tapi tidak menjalankan. Nah, ini bukan ulama akhirat. Bagus hanya diceramah, perkataan dan perbuatannya tidak nyambung. Nah, ini bukan ulama akhirat. Ulama akhirat itu kata-kata dan perbuatannya nyambung. Kemudian tidak cinta dunia dan tidak mencari dunia. Yang dicari hanya akhirat dan ridho Allah saja. Ini ciri ulama akhirat. Terus, nah ini yang sering orang membahas, yaitu ulama yang ulama yang jelek.
Berarti kalau yang akhirat itu tidak tergoda oleh dunia, kalau ulama yang itu ulama dunia, kemenangan di dunia, kesuksesan duniawi dan yang sejenis itu. Ini ulama su. Ini beberapa qaul saya bawa, misalnya dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan begini, yang paling saya takutkan, katanya Sayyidina Umar, kepada umat ini adalah orang munafik yang berilmu. Terus para sahabat yang lain bertanya, bagaimana orang munafik yang berilmu itu? Sayyidina Umar menjawab, berilmu di lidah, namun bodoh di hati dan perbuatan. Jadi ini berarti apa? Cirinya ulama suk itu kalau ngomong sangat ilmu, sangat dalam ilmunya. Tapi perbuatan dan hatinya gelap. Bodoh di hati dan perbuatan. Batinnya tidak seperti yang dia omongkan. Perbuatannya tidak seperti yang dia omongkan. Meskipun mulutnya sangat indah dan ilmiah. Ini yang menurut Umar adalah orang munafik yang berilmu. Ini ditakutkan oleh Umar, ini kan pemberani, tapi dia takut. Karena ulama yang semacam ini nanti akan merusak, menghancurkan umat. Ada juga dawuhnya Al-Hasan. Beliau berkata yang pekerjaannya mengumpulkan ilmunya para ulama, mencari hikmahnya para hukama, tapi berlaku seperti sufaha. Sufaha itu orang bodoh. Mencari ilmu sih rajin, mengumpulkan ilmu para ulama, mencari hikmah orang-orang pintar, hikmah para filosof, itu hikmahnya hukama. Tapi perbuatannya sufaha. Hati-hati. Jadi, kalau pas ceramah luar biasa ilmunya. Kalau pas mungkin di TV, kalau pas mungkin di panggung itu indah sekali kalimat-kalimatnya. Tapi kelakuannya sufaha. Seperti orang bodoh. Ini diwanti-wanti oleh Imam Hasan radhiyallahu anhu. Itu juga yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, cirinya ulama su. Nah, ada tambahan lagi. Cirinya ulama su itu apa? Ini ada qaul dari Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu punya tambahan ciri. Menurut Syekh Ibnul Mubarak, senantiasa manusia itu berilmu selama dia menuntut ilmu. Tapi ketika dia sudah merasa berilmu, saat itulah dia telah bodoh. Jadi maksudnya apa? Ya, ulama su itu berarti cirinya antara lain dia merasa bahwa aku ini berilmu. Aku ini sudah pinter. Aku ini sudah tahu segalanya. Nah, itu kata Ibnu Mubarak, begitu orang bilang seperti ini, saat itu status keilmuannya runtuh. Dia tidak lagi bisa disebut orang berilmu, tapi orang bodoh. Karena orang pintar itu orang yang tahu bahwa pengetahuannya sangat terbatas. Begitu dia merasa orang yang pengetahuannya luas, kemungkinan saat itu dia sudah tidak pintar lagi. Berarti di antara cirinya ulama su itu orang yang tidak mau belajar lagi. Sudah merasa pintar, sudah merasa tahu segalanya. Ya nama lainnya sombong, takabur. Nah, ini tambahan ciri dari Ibnul Mubarak. Ada lagi tambahan ciri dari seorang sufi, Fudail bin Iyad. Menurut Syekh Fudail, beliau pernah bilang begini, aku kasihan kepada 3 jenis orang. Yang pertama, orang mulia di tengah kaum yang menghinakan diri. Yang kedua, orang kaya di tengah kaum yang memiskinkan diri. Dan yang ketiga, orang berilmu yang dipermainkan dunia. Ini nasihat dari Syekh Rudel. Ini 3 orang ini perlu kita kasihan.
Yo, kalau konteksnya kasihan dipermainkan dunia, tertipu oleh dunia. Ilmunya akhirnya hanya untuk kepentingan dunia. Ada lagi orang mulia tapi kaumnya hina, tidak mau diberi kemuliaan. Dinasehati yang baik-baik tidak mau. Kaumnya inginnya hawa nafsu, inginnya saling mengalahkan, saling menghinakan diri. Ya sudah, orang mulia ini rasanya tidak ada harganya. Ini perlu dikasihani. Saya tidak tahu ini cocok dengan situasi hari ini apa enggak. Banyak orang mulia yang rasanya terus terhina. Kenapa? Karena masyarakat kaumnya memang tidak bisa dibeli yang utama-utama. Inginnya yang hina. Kemudian yang kedua, orang kaya di tengah kaum yang memiskinkan diri. Di tengah kaum yang memiskinkan diri. Kaum yang tidak ngerti rasanya cukup. Kaum yang selalu menuntut. Diberi berapapun merasa kurang. Ini orang kaya ini kasihan. Mungkin dia dermawan, membantu, tapi kaumnya tidak tahu terima kasih dan tidak ngerti cukup. Ini perlu dikasihani. Jadi 3 kelompok orang. Nah, yang dimaksud Syekh Fudail bin Iyad, ya orang berilmu yang dipermainkan dunia. Kemudian ada tambahan lagi dari Syekh Imam Al-Hasan, siksaan bagi ulama ialah mati hatinya. Kematian hati ialah mencari dunia dengan amalan akhirat. Ini sama dengan yang tadi ya, cirinya bahwa ketika seorang ulama itu menjual ilmunya, menjadikan ilmunya sebagai jembatan untuk meraih dunia, maka dialah ulama yang mati hatinya. Nah, ini ciri-ciri ulama dunia. Baik, saya lanjutkan lagi waktunya biar tidak nambah-nambah panjang. Nah, ini mungkin sering kita dengar. Jenis-jenis manusia dan hubungannya dengan pengetahuan. Ini banyak orang bilang ini kaulnya Imam Ghazali, tapi sebenarnya kalau kita membaca Ihya, ini beliau mengutip kata-kata dari Imam Al-Khalil bin Ahmad. Beliau ini berkata begini, manusia itu jenisnya 4. Yang pertama, ini yang paling baik. Orang yang tahu bahwa dia tahu. Jadi orang yang tahu dan tahu bahwa ia tahu. Ini maka orang ini adalah orang yang berilmu. Kalau ada orang yang seperti ini, kata Imam Khalil, ikutilah dia. Jadi orang pinter yang sadar, aku ini ngerti. Aku ini orang yang paham. Nah, orang pinter yang sadar tentang dirinya. Nah, ini bisa kita ikuti, kita minta petunjuk, kita minta tausiah, kita minta wawasan yang berharga. Ada orang jenis kedua, yaitu orang yang tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Dia mungkin minder, mungkin tidak percaya. Ya, ini jenis kedua. Orang yang jenis kedua ini menurut Imam Ghazali seperti orang yang tertidur. Orang ini tidak sadar kalau sampean ini sudah pintar, sampean ini sudah punya ilmu, sudah mampu, wawasannya sudah luas. Jangan cuek lagi, jangan diam saja melihat situasi yang seperti ini. Nah, ini makanya dia dianggap seperti orang yang tidur. Bangunkanlah dia. Ingatkan dia akan tugas-tugas amanah yang diberikan Allah pada orang-orang yang berilmu. Nah, itu ciri kedua, orang jenis kedua. Ini lumayan, ranking 2. Tinggal disadarkan saja, kalau dia sudah sadar, dia akan ada di level pertama. Nah, ada yang level 3. Kalau level 3 ini orang yang tidak tahu. Dan tahu bahwa ia tidak tahu. Nah, ini kalimatnya agak kurang tidak itu ya. Jadi orang ini tidak tahu, tapi sadar. Saya ini tidak pinter. Aku ini bukan orang yang tahu. Ini alhamdulillah masih ada kesadaran bahwa aku tidak tahu. Nah, menurut Syekh Khalil, dia adalah
tinggal dituntun, diberi bimbingan, ditambah wawasan, insya Allah nggak tahu, dan tahu bahwa dia tidak tahu. Yang paling berat adalah yang keempat. Yang keempat ini orang yang tidak tahu. Orang bodoh, orang tidak pinter, tapi merasa pinter. Ini yang paling sulit diatasi. Menurut Syekh Khalil ini orang jahil. Tolaklah dia. Dan tidak usah diikuti. Ini cirinya ulama su tadi. Kalau ada orang seperti ini, jangan diikuti. Ini orang yang tidak ngerti, orang bodoh tidak ngerti. Banyak ya hari ini orang-orang itu yang senangannya menasehati, menyebar-nyebar apa wasiat-wasiat apa dari mana-mana. Ya bukan sesuatu yang salah, tapi biasanya ketika sudah nyebar itu kan dia merasa sebagai orang yang tahu. Padahal mungkin dia belum tahu, itu dia hanya kelewatan informasi disebarkan ke orang lain. Ini sama dengan orang yang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Kalau kita mendapat informasi, mendapat petunjuk dari orang-orang seperti ini, menurut Syekh Khalil, tolaklah dia. Karena orang ini tidak sadar tentang situasi dirinya. Nah, ini ada hubungannya dengan ulama su'. Jadi ulama su' itu berarti oleh Imam Ghazali dikategorikan di yang keempat. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tolaklah dia. Baik, ini yang terakhir. Semoga Bapak Ibu masih belum capek. Terakhir ini saya ambil qaul dari Imam Sahil Al-Tustari. Ini menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali yang mengutip Imam Sahil. Ilmu itu seluruhnya duniawi. Yang akhirat dari ilmu ialah amal. Amal seluruhnya hampa kecuali dengan keikhlasan. Nah ini jalan ilmu selanjutnya adalah jangan berhenti di ilmu. Kalau berhenti di ilmu saja tidak ada gunanya. Harus membuahkan amal. Cuma amal saja nanti sia-sia atau hampa. Tidak ada gunanya. Kalau tidak diiringi dengan keikhlasan. Ini berarti jalan kita menempuh ilmu, ya ilmu, ya amal plus ikhlas. Ini ada quotes yang lain, kutipan yang lain dari kata-kata Imam Sahil. Manusia itu seluruhnya mati. Ahli ilmu itu seperti orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu kan orang yang tidak sadar situasi dirinya. Orang ahli ilmu seperti orang mabuk selain yang beramal. Orang yang beramal itu tertipu selain yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu dalam ketakutan sebelum diketahui apa kesudahan dari amalnya itu. Nah ini urutannya lebih lengkap berarti. Yang pertama, manusia itu disebut manusia kalau dia punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu seperti orang mati. Orang yang punya ilmu itu tidak ada gunanya kecuali yang beramal. Bingung saja. Dan orang yang beramal ini juga tidak ada gunanya seperti orang yang tertipu kalau dia tidak ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu seperti orang ketakutan kalau dia tidak tahu tujuan amalnya. Jadi tujuan amal itu kan lillahi ta'ala. Mencari ridhonya Allah. Jadi, saya ikhlas. Ikhlasnya ya lillahi ta'ala mencari ridhonya Allah. Makanya rumusan-rumusan niat itu kan selalu diakhiri lillahi ta'ala. Jadi mari jadi manusia yang mau belajar. Kalau sudah dapat ilmu mau beramal. Kalau beramal ayo
yang ikhlas. Allah lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah. Jadi, alhamdulillah, ini rangkuman satu bab pertama dari Ihya, bagian babul ilmi, bab tentang ilmu. Saya kira itu Bapak Ibu malam hari ini yang tentang bab ilmu. Monggo kalau ada 1-2 pertanyaan mungkin bisa kita bahas malam hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Pak Faiz atas penjelasannya yang sudah berusaha untuk merangkum dari sekian banyak bahasan tentang ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin. Selama ini mungkin kita belajar ilmu itu tanpa mengetahui bagaimana ilmu belajar ilmu. Yang penting kita belajar, yang penting kita kuliah, tetapi sebenarnya ada ruhnya. Ada ruh yang harus kita pahami tentang belajar ilmu itu, bahwa kita selama ini mungkin juga pernah melakukan dikotomi terhadap ilmu. Ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Nah, tadi dijelaskan mengenai ada ilmu yang syar'i, ada ilmu yang ghairu syar'i. Nah, itu yang barangkali kita selama ini agak terlupakan gitu ya, untuk memahami yang syar'i dan yang ghairu syar'i itu. Nah, yang harus kita pelajari adalah ilmu yang terpuji, bukan ilmu yang tercela gitu ya. Yang tercela misalnya ilmu sihir, ilmu tenung, ilmu copet dan sebagainya, itu yang tercela, yang tidak ada gunanya bagi kita untuk kita pelajari. Yang diperbolehkan itu ya misalnya seperti tentang sastra, sejarah, ilmu ekonomi dan sebagainya, itu kita diperbolehkan untuk kemaslahatan. Yang lain-lain tadi banyak dijelaskan mengenai bagaimana kita untuk menghindari perdebatan gitu ya, karena perdebatan bisa menciptakan banyak kemudaratan. Kemudian ada dijelaskan juga mengenai jenis ulama akhirat dan ulama dunia atau ulama syuk gitu ya. Dan banyak hal lagi tadi yang disampaikan, mudah-mudahan jamaah juga sempat mencatat. Dan barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan para jamaah untuk menanyakan langsung kepada Pak Faiz. Mohon videonya di-on-kan Pak Faiz. Assalamualaikum, saya Mas Dodot. Waalaikumsalam Ibu Eka Yunita, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Ini videonya belum bisa, Pak. Sebentar. Ya, lanjut aja ya Mas Dodot ya. Ya, silakan. Ya, oke. Nah, mengenai perdebatan, Ustaz. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang aktif di sosmed ya, dan itu aktifnya itu orang-orang yang banyak sekali mengolok-olok Islam lah ya gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini gitu ya? Kalau kita berdebat kan sebenarnya seperti yang disampaikan Ustadz tadi, percuma ya, buang-buang waktu sebenarnya gitu ya. Tapi kalau tidak didebat, apa yang disampaikan, olok-olok yang disampaikan, kemudian informasi-informasi yang disampaikan, kita khawatirkan itu akan mempengaruhi orang-orang yang tidak tahu, yang katakanlah pemahamannya, pengetahuan tentang Islam masih sedikit. Jadi kita khawatirkan informasi dari dialah yang dipercayai gitu. Iya gitu. Nah ini misalnya katakanlah sekarang ini kan, ini kalau udah Desember gini masalah toleransi ya. Toleransi lagi hangat dibicarakan lagi kan, dibahas lagi. Nah, hal seperti ini gitu. Lalu bagaimana kita menyikapi yang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu masih dalam kaitannya dengan itu ya, sosmed ini kan kalau kita lihat tuh, kalau tadi dikaitkan dengan golongan 4 golongan tadi ya Ustaz, kan banyak yang sebenarnya orang-orang yang golongan 4 gitu yang banyak aktif di sosmed. Nah, kemudian yang mereka yang aktif nggak peduli, orang-orang yang tidak peduli apakah bahkan sampai unsur moralitas itu diterjang sama mereka demi rating ya. Yang penting kontennya dia mau terserah
terserah gue lah gitu maksudnya ya. Seolah-olah gitu, terserah gue mau kasih konten apa kayak gitu ya. Yang penting rating gue naik, rating gue tinggi gitu kan gitu. Ini kan dia memang tujuan dia mungkin salah satunya adalah finansial ya. Dengan ratingnya tinggi dia dapat keuntungan secara finansial gitu. Nah, tetapi kan kemudian anak-anak muda kita ya banyak yang kemudian kita khawatirkan jadi menganggap apa yang dilakukan oleh mereka itu benar gitu dan diikuti gitu, jadi model gitu, jadi role model kan gitu, jadi tapi role model yang salah tentunya gitu. Nah, ini menghadapi yang seperti ini nih bagaimana nih Ustadz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung bisa dijawab Pak Faiz. Oke, langsung. Oke, baik. Ya. Ini memang situasi konkret yang sering kita hadapi hari ini. Jadi yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi sebenarnya untuk kita yang ya kita ini kan rata-rata bukan ahli dan bukan ulama. Tapi kalau Bapak Ibu yang memang ahli dan memang ulama yang alim ngerti ilmunya, ya kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru, ya harus mengingatkan. Jadi mengingatkan itu tidak harus nanti jatuhnya debat. Debat itu kan kita ingatkan, dia tidak mau, terus kita maksa agar dia mau, dia juga memaksakan pandangannya. Itu debat. Jadi kita mengingatkan. Kalau memang sangat kelihatan bahwa itu salah, itu keliru, boleh diingatkan. Jadi sejauh yang saya tahu, teman, ini tidak benar. Ini tidak cocok, ini tidak sesuai. Dasarnya ini setahu saya loh ya, menurut saya tidak perlu. Titik. Kalau dia tidak mau ya sudah. Kalau dia jawab lagi ya sudah. Tugas kita mengingatkan selesai. Debat itu dia tidak mau, terus kita masuk lagi, dia masuk lagi. Akhirnya nanti yang muncul hawa nafsu. Gimana caranya dia harus setuju dengan pendapatku. Nanti jadi itu debat sudah. Ada marahnya, ada dendamnya, ingin mengalahkan, ada kita takaburnya muncul, merasa itu nanti ke situ. Jadi monggo kalau memang ada kesalahan yang nyata, kesesatan yang nyata diingatkan. Mengingatkan itu ya disampaikan sekali kan, berarti kalau sudah ya sudah, mau atau tidak ya memang kita, kalau bahasanya Al-Quran itu kan innaka la tahdi man ahbabta. Jadi engkau tidak bisa memberi hidayah pada orang yang engkau sukai, karena yang memberi hidayah itu Allah. Jadi ya sudah kita ingatkan saja, tugas kita cuma itu. Sama dengan tadi yang viral-viral tadi. Banyak orang yang memang sekarang targetnya viral. Kalau mengikuti Al-Quran, melihat situasi yang tidak terkendali seperti ini, menurut saya yang pertama-tama Al-Quran. Jadi ayo kita amankan dulu diri kita sendiri dan lingkungan sekeliling kita, anak, istri, suami, saudara kita yang dalam jangkauan kita selamatkan dulu. Jangan ikut-ikutan dulu. Setelah itu baru ke yang lain. Ke yang lain ya tugas kita cuma itu tadi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita beri nasihat. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, menurut tadi kalau dibaca di Ihya itu ya kuncinya kita bisa memberi nasihat itu ya emosinya harus kita siapkan dulu. Kalau tidak yakin dengan emosi kita, mending dipending dulu deh. Nanti khawatirnya kita ingin maslahat, lahirnya malah masalah baru. Jadi mudarat mungkin nambah. Kalkulasi ini juga harus kita hitung. Jadi masalah ini bagian dari perhitungan kita. Makanya mengingatkan itu ya bahasanya Al-Quran kan ditambahi tidak cuma watawasau bil haq, tapi juga watawasau bis sabr. Jadi menasehati dengan kesabaran. Nasihat kita bisa diterima. Nah, biasanya kalau frontal langsung kita tabrak, orang itu terus nggak terima, tersinggung atau apa, akhirnya malah nambah musuh. Dia nggak jadi baik, sekarang lahir persoalan baru. Nah, ini juga harus jadi kalkulasi pertimbangan kita. Yang enak memang yang dalam kuasa kita. Kalau dalam kuasa kita itu kan anak kita, misalnya kan dalam kuasa kita, ngaturnya lebih mudah. Murid kita itu dalam kuasa kita. Jadi
Ini lebih mudah mengatasinya. Kita bisa menggunakan power kita. Tapi kalau yang tidak, ya kita cari strategi tadi, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya memang menggelisahkan situasi hari ini itu. Jadi ya pelan-pelan kita atasi. Dan jalan terakhir yang harus juga kita lakukan pastinya adalah berdoa. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah atau tidak secara khusus berdoa, ya Allah, saudara-saudaraku ini yang menurutku mulai menjauh dari jalanmu, tolonglah agar mau mendekat lagi. Aku juga begitu. Dekatkanlah terus aku dengan dirimu. Jadi kita doakan mereka. Hari ini kan kita sering menganggap mendoakan itu sebagai sesuatu yang jauh. Kadang hanya basa-basi saja kalau di WA itu. Saya doakan, tapi kita tidak pernah serius mendoakan. Saling mendoakan. Doa yang paling disukai oleh Allah, oleh para malaikat itu kita dalam menganggap kita benci dia. Padahal diam-diam dia selalu hadir di doa kita. Nah ini indah. Jadi monggo lah kita tempuh jalan-jalan semacam ini kan. Biar nggak hanya jalan keras. Kalau jalan keras itu biasanya nambah masalah. Jalan halus, peringatan ya yang halus. Debat itu kan termasuk yang keras. Nanti jadi masalah. Dialog boleh, tapi kalau debat itu keras. Dialog itu saling terbuka, saling memberi masukan. Ya mungkin awalannya saya punya pandangan seperti ini, kira-kira sampean setuju apa enggak ya? Kok menurut saya kok lebih pantas yang begini. Tapi kalau enggak setuju ya mungkin bisa kita bahas lagi dan seterusnya. Jalan yang pelan, tidak keras. Baik, seperti itu Bu, menurut saya. Ya, makasih Ustaz. Monggo kalau ada. Baik, terima kasih Pak Faiz. Yang lain barangkali ada yang mau menanyakan? Silakan para jamaah. Meresapi dulu, terlalu dalam. Materinya bisa di ini ya, Ustaz ya? Bisa nanti. Nanti setelah ini saya. Oke. Iya, saya tambahkan sebenarnya Pak Faiz tadi sempat menyinggung mengenai debat ya, debat pemimpin daerah atau pemimpin negara. Masih ingat dalam ingatan kita bahwa dulu pernah ada debat calon presiden gitu ya antara calon presiden Prabowo dengan Jokowi, dan pada akhirnya debat itu menimbulkan ekses di masyarakat gitu ya. Ada pertentangan, ada saling hujat gitu ya. Si A dianggap debatnya tidak bagus, kemudian penyampaiannya kurang bagus, kemudian si B juga dianggap tidak bagus, sehingga keduanya saling bermusuhan, saling serang. Nah ini mungkin relevansinya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tentang mudorot dari perdebatan itu. Bagaimana menurut Pak Faiz, apakah ini masih relevan ya untuk dilakukan ya di negara kita yang demokrasi Pancasila dalam tanda kutip, debat-debat seperti ini, karena masih berlangsung di daerah pun kemarin pilkada juga debat dan saling serang gitu ya. Pada akhirnya juga itu dampaknya itu eksesnya perpecahan di masyarakat itu. Jadi memang kalau kita dari pengalaman Pilpres kemarin kan ya memang agak mengerikan itu kan. Sampai hari ini kan kita masih merasakan efeknya, dampaknya. Semua yang disebut Al-Quran kan kita langgar. Al-Quran itu melarang kita misalnya wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelar-gelar yang jelek. Tapi sampai hari ini kan masih ada kan penggelaran itu. Angkret lah, cebong lah, kasrun lah, itu kan hari ini masih hidup itu padahal ya asli kelihatan sangat jelas itu nabrak petunjuknya Al-Quran, tapi kita peduli amat, kita jalan saja dengan gelar-gelar yang baik. Wala tajassasu, saling memata-matai, begitu ada salah sedikit langsung semuanya ngantem, saling itu namanya tajassus. Nah, ya memang di antara efeknya debat begitu. Kalau saya sebenarnya lebih suka istilah bukan debat, tapi dialog. Kalau debat itu memang konotasinya saling mengalahkan. Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau dialog itu saling memberi masukan. Kalau teman-teman memperhatikan ya, kalau pas debat calon bupati, calon presiden, itu kan isinya sebenarnya kan bukan hal yang bertentangan. Baik semua itu yang mereka rencanakan, itu kan masih rencana semua kan. Itu positif semua sebenarnya. Tidak harus dicari siapa yang menang. Ya saling dialog untuk mencari yang terbaik. Saya membayangkan nanti calon-calon ini
dialog terus ketemu. Wah, nanti siapapun yang jadi formula ini luar biasa. Itu kan ya nanti programnya calon ini baik 50% untuk rakyat. Yang ini baiknya juga 50%. Itu kalau mau dialog saling memberi masukan, akhirnya rakyat dapat 100% yang baik. Itu kalau dialog. Tapi kalau debat ya itu menang kalah sudah. Padahal yang kalah ini nanti siapa tahu ada baiknya juga gagasannya. Tapi karena dari kubu sana tidak usah dipakai, itu dari kubu sana. Padahal itu baik. Nah, itu menurut saya mungkin ya dari istilahnya sendiri lebih sudah ngeri debat, mungkin bisa lah diganti dialog apa diskusi apa. Karena kalau debat itu memang konotasinya saling mengalahkan. Nah itu komentar saya itu, karena biasanya kalau sudah semangatnya saling mengalahkan, itu nafsu masuk di situ, hasrat masuk di situ, termasuk tadi dengkinya ikut main, dendamnya ikut main dan seterusnya. Jadi untuk psikis, untuk mental, untuk akhlak, kalau tidak hati-hati ya membahayakan formula yang jenisnya debat ya meskipun sudah diatur. Biasanya kan setelah debat itu kan terus dibanding-bandingkan siapa yang menang hari ini, siapa yang kalah hari ini dan seterusnya. Nah, ini formulanya memang formula yang mengajak bertempur. Nah ini yo yang dewasa sih ngerti kalau setelah debat ya selesai tidak diperpanjang. Tapi yang tidak dewasa, yang awam, yang nggak ngerti apa-apa itu yang di atas sudah salaman, yang di bawah tawurannya tidak selesai sampai hari ini. Nah itu yang menurut saya mungkin perlu dirumuskan formula yang lebih kondusif, lebih positif untuk kebaikan dan perbaikan kita dalam hidup bersama. Saya kira itu, Pak Dodot. Baik, ya, baik Pak Faiz. Saya mau tanya nih. Baik Pak Rinaldi, kamu persilakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz Faiz. Saya ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama adalah yang dibahas hari ini menurut saya luar biasa gitu, dalam gitu ya. Jadi kalau boleh gitu Pak Ustadz kasih intisari utamanya apa sih gitu dari bab ini gitu terkait ilmu. Ada sih semua tadi dibicarakan, tapi saya tuh jadi agak susah untuk menginginkan gitu apa pesan utamanya gitu daripada pembahasan di bab ini. Yang kedua adalah yang terkait dengan ini. Kalau saya mau lihat ini dari sahabat Nabi gitu ya. Dari sahabat Nabi semuanya keikhlasannya luar biasa lah, amalnya dan segala macam luar biasa gitu. Tapi yang mendapat gelar sebagai gudang ilmu itu Sayyidina Ali. Gitu. Dalam perspektif yang tadi kita bicarakan gitu, kenapa Sayyidina Ali bisa mendapat gelar sebagai gudang ilmu? Gitu. Demikian Ustaz Faiz, terima kasih. Baik, silakan Pak Faiz. Langsung saya jawab nih. Jadi intinya mengapa sih Ihya ini oleh Imam Ghazali dibuka dengan bab ilmu, karena memang tujuannya beliau menulis kitab ini ya memang Ihya Ulumuddin, membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama. Jadi targetnya bagaimana umat Islam ini bangkit lagi, gairah keilmuannya, semangat belajarnya. Yang pertama itu. Maka bab pertama tentang ilmu itu mengajari kita mudahnya seperti ini loh, cara mencari ilmu yang benar, yang produktif. Jadi baik metodenya maupun akhlaknya maupun adabnya. Kalau akhlak itu kualitas batinnya, kalau adab itu aspek etiketnya, sopan santunnya orang mencari ilmu. Jadi ini maunya bab ini itu sebenarnya. Makanya diawali dari keutamaannya ilmu, kemudian ranah ilmu, kategori ilmu yang macam-macam, kemudian adabnya mencari ilmu, adabnya menjadi guru. Jangan sampai kita jadi ulama yang hasilnya mencari ilmu itu kan orang alim. Alim itu berarti kalau kita ilmunya sudah banyak, kita masuk kategori alim. Kalau di kita disebut jangan sampai kita jadi ulama yang dunia, yang fokusnya hanya dunia, ulama yang akhirat. Karena betapapun kita mencari ilmu, menempuh hidup di dunia ini, target akhirnya adalah sampai kepada akhirat. Nah itulah orientasi hari ini dari tema babul ilmi menurut Imam Ghazali.
Nah, kemudian yang kedua ini tadi agak putus Pak Renaldi. Bisa diulanggah pertanyaan kedua di saya ini sinyalnya Saya berbet. ya silakan Pak Rinaldi, singkat. Ya, jadi dari sahabat Nabi kita kan semua sahabat Nabi rata-rata semua kan dijamin masuk surga ya. Tentang Imam Ali. Imam Ali. Jadi memang ya Imam Ali ini memang dikenal cerdas. Ya sama lah kita di antara yang malam hari ini ikut kajian, mungkin ada salah satu yang Bapak Ibu ngerti beliau ini lebih cerdas dari yang lain, lebih mampu dari yang lain. Makanya terus disebut gudangnya ilmu. Mengapa gerbangnya ilmu? Kalau Rasulullah kan gudangnya ilmu. Mengapa sih disebut gerbang? Gerbang ini kan tempat lewat. Tempat lewat itu maksudnya apa? Beliau ini sangat cerdas. Jadi ilmu masuk itu mudah sekali. Jadi kalau yang lain mungkin harus berpikir lama, panjang, perlu dituntun agak lama baru paham. Tapi kalau beliau, Imam Ali ini cepat, cerdas, nyambungnya, pinter mengembangkannya. Makanya disebut gerbangnya ilmu. Jadi ada hadis itu kan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Rasulullah bilang, aku ini kotanya ilmu. Kalau ini tidak diragukan lagi. Kalau Nabi itu kan sudah fatonah, dituntun langsung oleh Allah. Maka ilmu apa saja pasti ada sesuai kebutuhan. Nah, Ali ini gerbangnya. Gerbang ini kan tempat keluar masuk. Nah, kalau tempat keluar masuk ilmunya kuat, kokoh, ya, ilmu mudah masuk juga mudah disampaikan. Ini sebenarnya kias bagi kecerdasannya. Jadi Imam Ali ini dikenal sebagai seorang sahabat Ada terputus nih Pak Is. Banyak ada beberapa yang tidak keutamaan keilmuannya Imam Ali. Karena sangat banyak sekali kutipan-kutipan dari para sahabat, para ulama. Di antaranya ya dari Imam Ali sendiri. Ya saya hanya saja malam ini, hari ini saya tidak membawa semuanya. Tapi yang jelas, untungnya para sahabat itu adalah beliau hidup bersama Rasulullah, termasuk Imam Ali. Sehingga apapun masalah, apapun problem, apapun persoalan, istimewa dari para sahabat. Makanya kalau dalam setiap sahabat itu adil. Harus kita percayai sebagai adil. Karena mereka ini orang yang bertemu langsung dekat dengan Rasulullah. Dan Imam Ali radhiyallahu anhu. Monggo Pak Dodot, saya kembalikan lagi. Baik, Masya Allah. Luar biasa tema hari ini. Saya yakin para jamaah sangat senang ya mendapat materi hari ini dan sangat takjub gitu ya atas isi yang disampaikan. Pak Ahmad Yani ada yang mau ditanyakan atau gimana? Ya, kalau masih ada waktu. Satu pertanyaan lagi, habis itu kita akhiri. Silakan singkat aja Pak Ahmad Yani. Ya, salah satu hadis itu kan, hadis apa bulan pokoknya, kalau Ibnu Adam ila mata Ibnu Adam kan putus amalannya ya, tinggal 3 kalau nggak salah. Anak yang soleh, kalau nggak salah Najariah, satu lagi ilmu yang bermanfaat. Ya. Kan ini maksudnya ilmunya kan ilmu akhirat ya, bukan ilmu dunia ya, Ustaz. Nah, kalau kita orang awam kayak kita gini, gimana caranya bisa mendapatkan kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat bekal kita nanti di akhirat gitu ya. Karena kan pengetahuan kita juga sangat rendah lah ya, artinya relatif rendah lah gitu. Atau ada kiat apa ya biar kita bisa dapat manfaat dari ilmu yang sebetulnya ilmu akhirat kita yang sangat minim gini, Ustaz. Gitu ya, Ustaz. Ya. Baik. Jadi ilmu yang bermanfaat di situ, kalau dalam syarahnya hadis tidak harus ilmu agama yang jenisnya fikih, jenisnya tasawuf, ilmu apa saja yang membawa manfaat, maslahat dalam kehidupan manusia. Nah,
Bapak Ibu ini bagi saya semuanya orang pinter, tidak ada yang awam, pinter di bidangnya masing-masing. Jadi di ranah keilmuannya sendiri-sendiri, termasuk ibu-ibu mungkin, wah saya enggak kuliah Ustadz, enggak ngerti ilmu apa-apa. Yuk, masak itu juga ilmu, membawa maslahat sendiri, membawa manfaat sendiri itu juga ilmu. Banyak ilmu macam-macam, enggak harus ilmu agama. Maka di antara yang nanti pahalanya mengalir terus, itu adalah ilmu yang manfaat. Berarti ya ilmu apa saja. Ibu-ibu ngajari putrinya masak. Yang masak ini nanti jadi bahan dia untuk berkhidmat pada suaminya, pahalanya akan mengalir terus. Bapak-bapak ngajarin putranya naik sepeda misalnya, yang naik sepeda ini nanti dipakai untuk amal kebaikan, dibawa untuk ngaji, dibawa untuk sekolah, pahalanya akan mengalir terus. Nanti oleh putra bapak-bapak diajarkan lagi pada anaknya, akan mengalir terus. Jadi tidak masalah, ilmu apa saja Bapak Ibu, dan tidak harus jadi guru, jadi dosen, baru nanti masuk ke hadis yang ketiga ini. Tapi siapapun, makanya Bapak Ibu tidak usah pelit ilmu kalau memang momennya memerlukan. Mungkin tahu sedikit-sedikit apa, kalau ada saudara apa tetangga bertanya, ya disampaikan saja ilmu, tidak masalah. Itu pahalanya akan mengalir terus kalau membawa manfaat. Malah yang biasa ceramah, biasa ngomong banyak itu ancamannya lebih ngeri, karena kalau dia kabur makan, hasilnya malah dimurkai Allah. Tapi kalau yang praktis ini kan jelas, ilmu-ilmu nyata dalam kehidupan nyata itu lebih mudah mengontrolnya. Jadi pasti itu yang dijalani kan, kalau ilmunya itu masak tadi pasti dijalani, tidak sekedar teori. Nah, dari sisi ini sebenarnya kita semua berpeluang untuk mendapatkan pahala yang mengalir dari ranah ilmu. Tidak sekedar para ustadz, para guru, para ulama. Yang penting ilmunya ilmu yang manfaat, yang membawa maslahat. Baik maslahat di level keluarga kah, di level desa kah, atau di level nasional, apalagi level internasional. Semoga jadi semuanya bisa, insya Allah. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu, karena tadi sudah pertanyaan yang berakhir. Ya. Saya dari saya sendiri kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama Pak Faiz. Sekian, insya Allah nanti bulan depan kita lanjutkan ke bab kedua. Kalau bab kedua nanti tentang akidah. Ya. Ini bagian yang kalau tadi Imam Ghazali akidah itu masuk yang fardu ain. Kalau fardu ain berarti kita harus ngerti semua. Wajib. Oke. Baik, Pak Insya Allah nanti kita. Kita doa dulu Pak Faiz. Penutup barang.